Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinta Agustiani, NIM 1714101112, kelas Ekonomi Syariah 6D. Di sini saya akan menjawab soal UTS sebagai berikut. 1. Sebutkan undang-undang dari perbankan serta jelaskan pengertian bank. Dasar hukum perbankan syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, dan dasar hukum perbankan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Nomor 2, jelaskan peran Bank Indonesia yang Anda ketahui terhadap pemerintah. Bank Indonesia membantu menerbitkan dan menempatkan surat-surat utang negara guna membiayai APBN. Poin kedua, Bank Indonesia bertindak sebagai kasir pemerintah yang menata usahakan rekening pemerintah di Bank Indonesia. Dan yang terakhir, Bank Indonesia memberikan kredit kepada pemerintah guna mengatasi defisit spending. Nomor 3, jelaskan mengenai kegiatan bank. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat, funding, yang mana terdapat simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposit. Nah, kegiatan yang kedua yaitu menyalurkan dana ke masyarakat, lending, yang mana terdapat kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit produktif. Dan yang ketiga, kegiatannya yaitu jasa-jasa bank lainnya atau servis. Pertama, menerima setoran-setoran seperti pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik, pembayaran uang kuliah. Yang kedua itu melayani pembayaran seperti gaji, pembayaran dividen, pembayaran bonus. Dan yang ketiga, didanggung pasar modul perbankan dapat memberikan atau menjadi penanggung, wali amanat, perantara perdagangan efek dan pedagang efek. Terus berikutnya transfer, kiriman uang antar bank. Terus inkaso, keriling, safe deposit box, bank card, bank notes, bank garansi, reference bank, dan letter of credit. Soal terakhir, yaitu paparkan imbas virus COVID-19 ini terhadap kondisi perekonomian Indonesia, khususnya efek bagi perbankan yang ada di Indonesia. Sudah benarkah kebijakan yang pemerintah ambil? Bagaimana menurut saya pribadi? Oke. Sebelum merebaknya virus corona, Indeks telah memasang target pertumbuhan ekonomi yang terlalu optimis terhadap Indonesia, yaitu 4,8%. Target tersebut jauh di bawah target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah pada level 5,3%. Dan PDB pada tahun 2019 menurut harga berlaku mencapai 15.833,9 triliun, maka pertumbuhan ekonomi dengan angka dalam asumsi APBN 2020 sebesar 5,3% menjadi sebesar 16.673 triliun. Namun, indeks memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi makin tertekan hingga level 4,5% sepanjang tahun 2020 ini sebagai imbas dari wabah corona. Kebijakan Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran kabinet untuk fokus pada mitigasi dampak pelemahan ekonomi global di tengah wabah virus corona terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Kementerian dan lembaga yang terkait diperintahkan menerbitkan sejumlah kebijakan yang akan terjadi stimulus sekaligus untuk merespon perubahan situasi. Pemerintah melakukan mitigasi risiko penurunan kinerja pertumbuhan perekonomian domestik akibat perlambatan ekonomi dan perdagangan global. Kebijakan fiskal APBN melalui langkah stabilitas fiskal. Kementerian Keuangan memberikan respon countercyclical melalui kebijakan fiskal dari sisi pengeluaran, yaitu percepatan belanja dana desa bansos. Kedua, kebijakan moneter dan makro prudensial melalui kebijakan akomodatif. Operasi moneter mendukung ketersediaan likuiditas dan menjaga stabilitas nilai tukar dan suku bunga. Yang ketiga, kebijakan sektor keuangan melalui upaya tetap menjaga kepercayaan, menjaga likuiditas, dan memperkuat ketahanan. Kebijakan pemerintah itu cukup sangat baik terhadap penanganan virus COVID-19. Itulah jawaban dari soal UTS. Sebelumnya mohon maaf apabila ada yang kurang.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.